Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah nonton video Saksi lagi. Kali ini Saksi mau membahas tentang bantuan-bantuan apa yang bisa kamu dapat dari pemerintah Jerman. Bantuan apa sih yang bisa kamu dapatkan dari pemerintah Jerman? Oke, kita langsung aja ya. Pada suatu hari kamu berjumpa dengan pangeran idaman kamu, dengan pria idaman yang selama ini kamu nanti-nantikan. Terus kalian menikah, kalian saling jatuh cinta. Terus akhirnya kalian memutuskan untuk tinggal di Jerman. Oke lah, kamu tinggalkan semua keluargamu yang ada di Indonesia. Terus kamu hijrah ke Jerman ikut suamimu. Lalu kalian menikah. Terus buah dari cinta kalian akhirnya kamu mengandung seorang anak. Terus kamu helpless, karena kamu di sini nggak kenal siapa-siapa, kamu di sini sendirian, hanya punya suamimu saja dan keluarganya. Mungkin ada beberapa kenalan di Jerman, tapi mereka jauh dari kota tempat tinggalmu. Lalu, apa yang kamu harus lakukan pada saat kamu mengandung? Kamu mempunyai baby blues, mempunyai sindrom takut, khawatir. Ini ada beberapa tips dari Saksi, diambil dari mata kuliah dari dosen Saksi, Profesor Dr. Buschhorn. Kalian bisa mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah Jerman. Salah satunya pada saat kalian mengandung atau sedang hamil, kalian bisa mendapatkan hebam dalam bahasa Jermannya. Bahasa Indonesianya artinya seorang bidan. Sorry, Saksi lupa bahasa Indonesianya apa. Kalian bisa mendapatkan bidan. Caranya, kalian cek di internet bidan siapa yang dekat dengan daerah tempat tinggalmu. Biasanya di situ tertulis bidan siapa-siapa saja yang tersedia untuk membantu kamu. Nah, kamu telepon deh dari website itu. Atau pada saat kamu kan kontrol, pada saat kamu hamil, kamu kontrol ke Frauenarzt ya namanya, dia dokter kandungan. Nah, dokter kandungan juga bisa mengasih info kamu bidan-bidan siapa saja yang bisa bersedia membantu kamu pada saat kehamilanmu. Nah, bidan ini gratis karena yang membayar bidan ini atau pelayanan dari dokter kandungan ini adalah Krankenkasse kamu, health insurance kamu, asuransi kesehatanmu. Jadi kamu tidak usah bayar lagi. Lalu kamu buat janji, kamu telepon bidan yang kamu mendapat info dari internet atau dokter kandungan, kamu telepon, kamu buat janji, lalu dia suruh datang. Dia bisa memberi saran, dia bisa memotivasi kamu. Dia juga karena bidan di sini dia sangatlah profesional ya. Jadi dia sudah terlatih, dia sudah sekolah itu, sudah bildung itu, jadi dia ahli di bidangnya. Kamu tidak perlu khawatir, dia bisa menasihati kamu mengenai nanti melahirkan, atau kamu juga bisa tanya-tanya mengenai kebutuhan baby, apa saja yang perlu kamu sediakan pada saat nanti kamu ke rumah sakit pada saat mau melahirkan. Kebutuhan apa saja yang kamu butuhkan untuk si baby, juga persiapan-persiapan apa saja. Dan bidan ini juga bisa memberikan Geburtsvorbereitung Kurs ya namanya. Jadi persiapan untuk melahirkan atau kursus hamil. Jadi kamu bisa kursus hamil ini sama bidan ini atau bidan yang lainnya kalau dia mempunyai praktek. Terus kamu dan pasangan atau kamu sendiri bisa ikut kursus ini. Di kursus hamil ini kamu dipersiapkan bagaimana nanti melahirkan. Terus kamu juga belajar tentang posisi-posisi bayi. Terus kamu juga belajar semester, semester, semester atau semester pertama, semester kedua, semester ketiga.
saat bayi dalam 3 bulan kandungan, terus 6 bulan kandungan, 9 atau 10 bulan kandungan. Di sini melahirkan ditunggu sampai 10 bulan ya, atau 40 minggu. Jadi kamu belajar ya di kursus, biasanya 3-4 kali pertemuan di kursus hamil ini. Nanti kamu belajar senam hamil, belajar bagaimana kamu bereaksi pada saat melahirkan, misalnya cara bernapas, tarik nafas, atau bagaimana kamu bereaksi pada saat kehamilanmu sampai melahirkan. Kamu dikasih info-info ini. Terus di samping itu kamu juga bisa ikutan namanya familien beratung ya. Kamu bisa mendapatkan info, dan kamu bisa mendapatkan pelayanan dari keluarga ya. Dari ini suatu institusi untuk keluarga-keluarga. Kamu bisa ke situ, familien beratung namanya, bisa biarkan dirimu mendapatkan info, dan lagi informieren, terus kamu juga akan diberatung ya, akan dinasehati, dikasih info ya di institusi ini. Terus kamu bisa mendapatkan namanya Familienbildung ya. Di sini juga diajarkan bagaimana kamu nanti merawat anak, pendidikan, atau sosial kontak ya, bagaimana mendidik anak, juga bagaimana kamu berinteraksi dengan anak ya. Terus juga ada Elternkaffee namanya. Elternkaffee kamu harus melden, kamu harus daftar registrasi untuk calon-calon ibu, calon-calon bapak. Jadi ada suatu kayak organisasi ya, kamu bisa berkumpul dengan ortu-ortu atau calon-calon ortu kalau mereka sudah punya anak ya. Jadi mungkin mereka orang tua dari anak pertama, jadi hamil kedua, hamil ketiga. Kamu bisa gabung dengan mereka di Elternkaffee ini. Nah, kamu bisa juga mendapatkan info atau sekedar bertukar pikiran dengan ibu-ibu dan bapak-bapak ini, atau calon-calon ibu dan calon-calon bapak ini. Terus kamu juga harus, jangan lupa, daftar TK, karena nanti pada saat anakmu sudah lahir, kamu mempunyai hak untuk mendapatkan tempat TK. Jadi di sini TK itu dari umur, ada yang dari baru lahir langsung diserahkan, tapi kebanyakan mereka minta umur 8 minggu ya, atau 2 bulan. Ada juga yang 6 bulan sudah ditaruh di TK. Terus ya biasanya 6 bulan sampai 6 tahun ya. Jadi kalau kamu sudah, keuntungan kamu sudah daftar, kamu sudah ada tempat untuk anakmu nanti pada saat kamu lahiran. Ada beberapa TK yang mereka nggak mau nerima sebelum anaknya lahir karena takut keguguran atau apa. Tapi ada juga TK yang menerima pendaftaran sebelum anak itu lahir. Jadi harus lihat dulu TK-nya yang mana. Terus kamu juga bisa mendapatkan info dari ginekologi ya. Ginekologi ini tentang alat intim wanita ya. Kamu di situ bisa juga belajar tentang bagaimana nanti melahirkan, terus juga massage, juga memijat, bagaimana bagian-bagian mana yang harus dipijat dengan minyak pijatan untuk nanti melahirkan lancar. Terus di bagian ginekologi ini juga diajarkan menyusui ya, pokoknya sekitar alat-alat intim wanita ya. Genau. Tapi di kursus hamil itu juga diajarkan bagaimana menyusui dan menghandle merawat bayi ya. Terus juga ada pediatri. Ini nanti kalau misalnya anakmu sudah lahir, ternyata pediatri ini dari bahasa Inggris pediatric. Jadi misalnya anakmu sudah lahir, kok rewel terus sampai umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 1 tahun, dia rewel terus, ternyata dia ada masalah mungkin tulang atau perkembangannya tidak stabil, dia tidak berkembang dengan secara normal, mungkin ada tulangnya yang salah atau sendinya atau
tidak tumbuh secara normal, kamu bisa ke pediatri. Biasanya dikirim dari dokter anak. Nanti setelah kamu melahirkan, kamu ada UAS, USWAI, itu untersuchung ya, pemeriksaan UAS, USWAI, UDRAI, sampai anak itu bisa, kalau nggak salah sampai U9 atau U10 ya, atau U12, saya tidak tahu juga, harus cek lagi. Nah, ini sampai anak-anak 12 tahun atau pokoknya sampai menginjak remaja, anak-anak akan selalu di untersuchen, diperiksa di dokter. Pada saat UAS, pemeriksaan pertama kali, oh ada yang salah dengan tulangnya, atau di UDRAI, pada saat dia itu sekitar, saya nggak ngerti juga 3 bulan atau 6 bulan, saya lupa. Jadi setelah dokter ini diperiksa anaknya ada kelainan tulang atau apa, nah anak akan dikirim ke pediatri ini. Dia akan dibetulkan mungkin tulangnya atau sendinya, atau dia akan diterapi ya, sehingga anak ini tidak rewel, karena mereka belum bisa ngomong ya, anak-anak di bawah 1 tahun. Jadi dia hanya rewel, akan diperiksa kenapa dia rewel, apa tulangnya tidak tumbuh dengan sempurna, atau sendinya atau apanya yang sakit. Lalu ada fisioterapi juga. Ini bantuan dari pemerintah, juga dari health insurance kamu, dari asuransi kesehatanmu, kamu mendapatkan fasilitas untuk fisioterapi. Jadi kamu bisa dipijit, bisa diluruskan lagi mana sendinya, mana tulangnya yang sakit. Dulu waktu Satsi habis melahirkan, tangan kanan Satsi sakit ya. Terus Satsi dikirim dari dokter Satsi, dari Hausarzt ya, dari dokter rumah. Itu dikirim dari dokter praktek, dikirim ke fisioterapi. Jadi tangan Satsi dipijit kalau nggak salah sampai 20 kali pertemuan, sampai tangan Satsi ini lengannya bisa berfungsi kembali, tidak sakit lagi setelah melahirkan. Karena mungkin ada namanya kita melahirkan, ada saraf yang mungkin tidak lagi seperti sedia kala ya, saraf-sarafnya tidak putus, tapi mungkin sarafnya agak terganggu. Jadi mungkin muskel ya, otot-otot Satsi di tangan, di lengan ini agak terganggu. Jadi Satsi dikirim ke fisioterapi dikirim ke fisioterapi untuk dimasak ya, dipijat tangannya ini, dibenarkan sampai lengan Satsi ini tidak sakit lagi. 20 kali pertemuan, Satsi kalau nggak salah hanya dari 5 euro atau hanya standar minimal untuk pembetulan sendi ini ya, atau fisioterapi, pelayanan massage secara medicine ya, jadi secara kedokteran. Jadi tidak hanya pijit biasa di pinggir jalan, tapi ini pijat kedokteran, fisioterapi, oke? Terus juga ada ya seperti tadi Satsi bilang, bantuan pemerintah untuk beratung ya, diberikan info, diberi pelayanan, dinasihatin ya. Jadi ada lembaga namanya Beratung in Partnerschaft und Trennung. Jadi ada juga yang memutuskan untuk saya tidak kuat menjalankan kehidupan rumah tangga ini dengan suami saya setelah bayi lahir atau selama kehamilan. Ada juga yang cerai atau tidak cerai, berantem, konflik karena kehamilan, karena keuangan misalnya. Nah, kalian bisa ke Beratungsstelle, namanya Beratung in Partnerschaft und Trennung. Ini kalian bisa minta bantuan untuk nasihat, info, bantuan pelayanan, harus kemana, harus bagaimana, apa yang harus kalian lakukan. Kalian akan dinasihati, diberi nasihat-nasihat yang secara wissenschaftlich atau ilmu pengetahuan. Mereka ini ahli, karena banyak juga psikolog ya, ada juga yang pedagogi. Jadi mereka ini sudah kuliah untuk itu. Jadi nasihat-nasihatnya ini sangatlah wissenschaftlich ya, sangatlah ilmu pengetahuan. Jadi mereka profesional, kamu bisa dinasihati dengan
pendidik ini atau psikolog ini di Beratungsstelle, namanya Beratungsinstanzen und Training. Kalau misalnya kamu berantem, kamu apa, kamu bisa mengajukan ini misalnya kamu bisa ngadu ke bidanmu atau bisa mengajukan ke Familienbildung, bisa juga dilihat di internet Familienberatung ya. Kenal. Kalau bisa sih jangan berantem, tapi kadang susah di masa kehamilan ya. Seperti tadi bilang ada baby blues atau sindrom itu ya, namanya juga hormon. Oke, terus ada juga ini yang paling penting, bantuan terakhir yang sangat penting ya, bantuan keuangan. Kalau misalnya suamimu tidak, atau pasanganmu atau istrimu tidak terlalu atau kamu sendiri tidak terlalu bagus dalam keuangan ya, misalnya kalian ada masalah dengan keuangan, ya finansial problema, nah kalian bisa meminta bantuan ke job center atau Sozialleistungsträger namanya di sini. Kalian bisa meminta bantuan misalnya ARD 2 itu untuk kayak Hartz-IV ya, bisa mendapat, tapi ini ada syaratnya banyak sekali. Kamu benar-benar tidak punya uang cuma hanya untuk secukupnya, hanya untuk bayar sewa apartemen atau hanya untuk makan, jadi sangat pas-pasan sekali. Nah, kamu bisa mengajukan bantuan keuangan ke job center atau Sozialleistungsträger. Kalian bisa mendapatkan bantuan 400 euro sebulan, 500 euro, je nachdem. Atau kamu bisa mendapatkan mungkin bantuan untuk bayar sewa rumah ya, atau sewa apartemen. Jadi sorry, kebanyakan ngomongnya sekarang. Ya, bisa mendapatkan mungkin bantuan sewa apartemen atau sewa rumah ya. Kalian harus mengajukan ini. Tapi seperti tadi bilang, syaratnya banyak sekali ya. Mereka akan lihat kondisi keuangan kalian, mereka akan lihat pendapatan kalian dan pengeluaran kalian, dan mereka yang menentukan apakah kalian layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, Sozialleistung, atau tidak. Jadi namanya juga mengajukan. Jadi yang memutuskan mereka apakah dia approve atau tidak, itu mereka yang memutuskan ya. Oke. Segitu saja info dari saksi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan info-info yang saksi berikan, kalian bisa like video saksi dan subscribe TKW di Jerman. Oke, jadi saksi semakin semangat kasih info. Seperti biasa, info ini tidak hanya dari mulut saksi atau hanya dengar kata orang atau pengalaman saksi. Info ini diambil dari seorang Wissenschaftlerin dan juga dosen saksi, Profesor Dr. Buschholt, yang merangkum bantuan-bantuan dari pemerintah untuk calon-calon orang tua atau pasangan-pasangan yang ingin punya anak ya. Genau. Dan sampai ketemu lagi di video saksi selanjutnya. Jangan lupa like video saksi dan subscribe TKW di Jerman. Makasih banyak ya udah nonton video saksi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Sampai ketemu lagi. Dadah.